Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita dalam segala keadaan. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dia Immanuel dan menopang kita sampai akhir zaman. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk menjalani hidup di hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan sediakan kebaikan dan kemurahan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian 12 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, konflik antara Israel dan Palestina yang terus berlangsung hingga hari ini merupakan konflik wilayah yang kalau dilihat dari sejarahnya merupakan wilayah yang telah diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya yang menjadi cikal bakal suatu bangsa, yaitu Israel. Pemberian Allah kepada Abraham sepenuhnya merupakan hak dari Allah. Bumi ini ciptaannya dan sekaligus juga haknya. Sehingga kalau Tuhan memberikan suatu wilayah kepada Abraham dan keturunannya atau kepada suatu bangsa, maka itu sepenuhnya adalah hak dan kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan dan menetapkan batas wilayah bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7 ini tertulis, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham percaya kepada janji-janji Tuhan kepadanya. Dia mentaati panggilan Tuhan untuk meninggalkan tempat wilayahnya, sanak saudaranya, untuk pergi ke negeri yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ketika Abraham sampai ke suatu tempat yang bernama Sikem di wilayah Kanaan, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberikan janji, mengkonfirmasi apa yang telah Tuhan firmankan untuk memberikan suatu tanah atau wilayah kepada Abraham. Dan Tuhan katakan bahwa disitulah Tuhan akan memberikan negeri ini, yaitu negeri di mana Abraham ada saat itu, kepada Abraham. Janji Tuhan adalah janji yang spesifik buat Abraham, bahwa dia akan memberikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya. Dan ini adalah pertama kalinya Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham yang di hari depan akan menjadi suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Abraham menanggapi respon dari Tuhan dengan cara membangun suatu mezbah. Ia membuat mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan sebagai tanda bahwa Abraham mengasihi Tuhan, mau berkorban bagi Tuhan. Mezbah ini juga berfungsi untuk mengingat akan Tuhan yang telah hadir dan menampakkan diri kepada Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanah Kanaan, tanah wilayah di mana sekarang bangsa Israel berada, adalah tempat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tidak bisa kita mengganggu-gugat akan pilihan dan penetapan Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan atas bangsa Israel adalah pekerjaan yang luar biasa. Setelah peristiwa Holocaust dan pembebasan orang-orang Yahudi oleh tentara sekutu di zaman Perang Dunia Kedua, tidak ada negara yang mau menerima orang-orang Yahudi yang berasal dari kamp-kamp konsentrasi.
dan itu membuat mereka terdorong untuk kembali ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita melalui ayat ini adalah tentang kesetiaan Allah kepada janjinya yang telah Ia ucapkan. Janji Allah tidak pernah berubah. Apa yang Dia janjikan pasti terjadi, sekalipun ada tantangan yang hendak menghalangi penggenapan janji Tuhan. Tapi Allah berkuasa untuk menepati akan setiap janjinya. Eksistensi bangsa Israel saat ini merupakan salah satu bukti dari kesetiaan Tuhan akan janjinya. Meskipun bangsa ini seringkali tegar tengkuk dan memberontak kepada Allah, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, tapi Tuhan tetap setia. Demikianlah juga kesetiaan Tuhan kepada kita. Janjinya ya dan amin pasti ditepati, tidak akan meleset. Tuhan akan menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan kekal sebagaimana yang sudah Ia janjikan dan sudah dimeteraikan oleh darah-Nya yang tercurah di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami tentang kesetiaan-Mu Tuhan, untuk menggenapi setiap janji-Mu. Engkau tidak pernah berdusta, Engkau selalu menggenapi apa yang Engkau katakan. Kami bersyukur karena pilihan-Mu atas kami tidak pernah berubah, dan janji-Mu akan kami terima, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan sudah meteraikan dengan kuasa darah-Mu dan oleh Roh Kudus-Mu di dalam kami. Kami akan masuk tanah perjanjian yang kekal, yaitu sorga yang indah, penuh sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar supaya apa yang kami lakukan senantiasa berhasil dan kami berkemenangan dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang gelisah, cemas, dilepaskan dari segala kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, dan dipenuhi dengan damai sejahtera, iman, pengharapan. Yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu Tuhan atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.